Dayang istana masuk menemui Uhui, dia memberitahu bahwa terjadi masalah besar. Ayah Uhui dipenjara di Biro Investigasi Kerajaan karena di rumahnya ditemukan bukti dia pemilik burung Jimjo. Itu adalah sebuah pengkhianatan dan Uhui juga bisa ditangkap. Mendengar itu, Uhui merasa harus pergi ke Biro Investigasi Kerajaan untuk menemui ayahnya. Pada saat di jalan, Uhui melewati jalan yang bukan menuju ke Biro Investigasi. Dia memberitahu bahwa ada kerikil di sepatunya dan hanya ingin membersihkan kerikil itu. Tapi saat di tempat sepi, Uhui dan Yuri menjatuhkan Dayang istana itu. Mereka meminta Dayang untuk menunggu di sana, karena pasukan patroli akan segera datang. Mereka berdua meminta maaf dan meninggalkan Dayang itu untuk melarikan diri, karena Uhui yakin bahwa kekasihnya, Liwon, sudah menunggunya di rumah kaca. Itu adalah momen yang sangat ditunggu oleh Uhui, untuk kabur bersama Liwon. Ternyata Liwon memang sudah menunggu Uhui di rumah kaca, dan dengan perhatian Liwon membersihkan keringatnya. Kemudian pelayan Liwon meminta mereka untuk melepas rindu nanti, karena mereka harus berganti pakaian terlebih dahulu. Uhui dan Yuri berganti pakaian dengan memakai pakaian pria, itu adalah penyamaran mereka agar tidak ada yang mengenali mereka. Dan Liwon memperhatikan penampilan Uhui dengan merapikan rambut dan topinya. Liwon tahu Uhui pasti sedih karena tidak akan bisa datang ke rumah kaca lagi, tapi Uhui merasa dia lebih menyukai Liwon. Dan pelayan Liwon mengingatkan mereka untuk bermesraan nanti lagi, karena perjalanan mereka masih jauh. 가자. Yikang dan Dali bertanya ke keponakan kepala Dayang, siapa yang memaksanya membuat pengakuan palsu itu. Dia pun akan mengatakan yang sebenarnya, jika mereka memenuhi permintaannya dan permohonannya untuk menyelamatkan mantan sekretaris kerajaan, Han Sok-won. Mendengar itu, Dali merasa dia dan pejabat itu adalah sepasang kekasih dan dia membenarkan itu. Yikang merasa tidak perlu khawatir tentang itu, karena Hancul sudah ditangkap jadi sekretaris kerajaan tetap aman. Tapi keponakan kepala Dayang merasa anak buah Hancul yang akan membunuh Sok-won, bukan Hancul yang ada di penjara. Yikang merasa tidak akan mengabulkan permohonan itu karena dia telah membahayakan nyawa Dali. Tapi Dali merasa dia melakukannya demi menyelamatkan kekasihnya. Dan tetap saja Yikang masih marah dengan perbuatan Hancul yang memanfaatkan kelemahan seseorang. Tapi kemudian Yikang akhirnya akan membantunya dengan mengirim mantan sekretaris kerajaan Han Sok-won ke Biro Investigasi dan menjaganya dengan ketat, serta mengumumkan investigasi ulang kasus Shinjusa. Seorang pria mendatangi Hancul dan kemudian Hancul keluar dari penjara dengan para pejabat istana yang menyambutnya. Sepertinya Hancul masih memiliki kuasa untuk mudah keluar dari penjara. Dan tiba-tiba Dayang Uhui menemui Hancul, dia memberitahu bahwa Uhui telah melarikan diri. Mendengar itu, Hancul langsung menyuruh anak buahnya untuk mengerahkan orang untuk mencari Uhui. Untuk menyebarkan sketsa wajahnya, hadang semua jalan menuju pelabuhan dan perbatasan, dan jangan sampai ada orang lain yang tahu hal itu. Uhui dan Liwon dan juga para pelayannya menemukan penginapan yang akan mereka singgahi untuk beristirahat. Pada malam harinya, Liwon memanggil Uhui dan tidak sengaja pintu yang dibuka Uhui mengenai wajah Liwon. Tapi bukannya kesal, Liwon justru merasa bersyukur karena itu bukan mimpi. Ternyata Liwon sudah merebus air hangat dan arangnya mengenai wajah Liwon sampai membuat Uhui tertawa melihat wajah Liwon yang hitam. Mereka berdua di tepi laut dan Liwon mengambil kaki Uhui untuk dikompres. Itu karena sebelumnya Liwon melihat Uhui berjalan pincang, jadi kaki Uhui pasti sedang sakit. Liwon menyuruh Uhui untuk tidak menyembunyikan lukanya, karena saat Uhui menahan diri, Liwonlah yang paling terluka. Liwon akan berusaha menjadi kakaknya, temannya, ayahnya, dan juga kekasihnya, jadi di hadapan Liwon, Uhui bisa marah sesukanya atau menangis dalam pelukan Liwon. Dali bermimpi lagi tentang dirinya saat menjadi putri mahkota. Saat itu dia meminta pertolongan seseorang. Kemudian Dali terbangun, dia bingung kenapa bermimpi seperti itu, dan dia ingat saat itu tetangganya mengatakan bahwa keluarganya datang dari Hanyang 5 tahun lalu. Tapi Bibi Hongnan mengatakan bahwa Dali hilang ingatan, dan Dali masih bingung sebenarnya ingatan apa yang ada di ingatannya itu. Yikang terkejut saat tiba-tiba Raja ingin bertemu dengannya. Dan Yikang semakin terkejut ketika melihat Hancul keluar dari kediaman Raja. Bagaimana bisa dia sudah keluar dari penjara? Hancul merasa kesalahpahaman telah diluruskan dan Raja telah membebaskannya secara pribadi. Yikang pun menemui Raja untuk mendengarkan penjelasan darinya. Bagaimana bisa ayahnya melepaskannya? Padahal ada bukti bahwa Hancul pemilik burung Jimjo. Dan ternyata Hancul memiliki surat perjanjian yang Raja tulis sendiri. Pada tahun Giesa, Hancul menemui Raja, dia menunjukkan tentang racun yang tidak berwarna, tidak berbau,
tidak berasa serta tidak bereaksi terhadap perak. Selain itu, mayat yang mati karena racun itu tidak membusuk atau menghitam, ataupun membengkak, itu hanya muntah darah. Raja merasa itu adalah racun yang membunuh raja sebelumnya dan Pangeran Sulung, dan orang yang membunuh mereka adalah Hancul. Bukan hanya mendiang raja dan Pangeran Sulung, bahkan kedua kakak ibu Suri Agung juga dibunuh oleh Hancul. Jadi Hancul meminta raja yang saat itu menjadi Pangeran Gumsung, untuk bersiap naik tahta. Saat itu ayah Yikang tidak bisa melaporkan Hancul ke Biro Investigasi, karena Hancul sudah menyembunyikan racun itu di kediamannya. Hancul merasa raja tidak bisa menemukan racun yang wujudnya bahkan tidak diketahui olehnya. Jadi Hancul meminta raja untuk memilih, dikawal untuk naik tahta ataukah menjadi pengkhianat. Tentu saja raja sangat murka, tapi Hancul sudah tidak takut pada apapun, dia bahkan tidak takut pada langit, karena dia sudah siap masuk neraka. Jadi raja menulis surat perjanjian dengan menunjuk Kim Han-chol, Menteri Perang, sebagai penasihat negara kiri dan sebagai pahlawan kudeta tahun Giesa. Raja menunjuknya demi melindungi keluarganya, dan dia menjadi raja yang jahat karena membunuh kakak dan keponakannya. Karena sudah naik tahta, raja pikir itu akan berakhir, tapi ternyata itu baru permulaan. Hancul ingin menjadi ayah mertua raja. Dan karena itu, Hancul harus melengsarkan putri mahkota yang menjadi istri putra mahkota. Satu persatu, raja menyerahkan semuanya hingga kehilangan segalanya. Hancul bahkan membunuh ratu demi melengsarkan putri mahkota. Itu adalah niatnya dari awal. Yaitu membunuh semua orang yang bisa membantu raja dan putra mahkota, lalu menjadikan mereka boneka yang bisa dia kendalikan sendirian. Hancul mengancam raja dengan surat perjanjian itu, dan itu membuat raja tidak dapat melakukan apapun. Raja hanya bisa diam terkurung oleh surat perjanjian rahasia itu, dan hidup seperti di neraka selama bertahun-tahun. Raja hanya berhasil melindungi Yikang, karena itu dia meminta Yikang untuk tetap hidup, meski harus hidup hina dan pengecut. Tapi Yikang merasa hancur setelah mendorong ibu ratu dan putri mahkota menuju kematian. Sekarang Yikang tidak bisa membersihkan nama mereka. Yikang hanya dapat membiarkan mereka terkubur dalam ketidakadilan selamanya. Jadi sekarang bagaimana Yikang bisa hidup? Yikang hanya ingin menjatuhkan Hancul, kemudian mengembalikan semuanya seperti awal bersama ayahnya. Tapi sekarang, rasanya Yikang tidak akan pernah bisa kembali lagi seperti dahulu. Ketika melihat Dali, Yikang hanya dapat memeluk Dali. Dia menangis sesenggukan karena hatinya sangat sakit. Ibu Suri mendapat kabar bahwa Uhui telah melarikan diri dan Ibu Suri sangat senang mendengar kabar itu. Kemudian Ibu Suri datang ke kediaman Uhui untuk memastikan kebenaran kabar itu, dan setelah dicek di kamarnya, Uhui benar-benar tidak ada di kamarnya. Ibu Suri merasa Hancul yang hebat telah gagal dalam mendidik anaknya. Kemudian Ibu Suri menemui Raja, agar Raja segera menghentikan pernikahan kerajaan dan menghukum Hancul. Ada desas-desus di istana bahwa Uhui kawin lari. Bagaimana bisa Raja hanya membiarkan masalah itu? Tapi Raja merasa itu belum bisa dipastikan, jadi dia akan menyelidikinya lebih lanjut. Mendengar itu Ibu Suri merasa Raja hanya berbelit-belit. Dia juga menuduh Raja yang membunuh mendiang Raja dan Pangeran Sulung pada tahun Giesa. Pada saat itu mendiang Raja dalam keadaan sehat dan ada Pangeran Sulung juga. Itu sangat mustahil bagaimana Raja bisa naik tahta dengan mudah. Kenapa sekarang semua kekuasaan ada di tangan Hancul? Dan bagaimana bisa Hancul dibebaskan beberapa jam setelah ditangkap? Yikang menceritakan semuanya kepada Dali. Yikang merasa karena dialah ayahnya menulis surat perjanjian rahasia itu. Karena Yikang, putri mahkota dan ibu ratu wafat. Tapi Dali merasa Yikang tidak tahu apapun jadi dia meminta Yikang untuk berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Saat ini Yikang harus menebusnya bukan sebagai dosa, tapi dengan pembalasan dendam. Tapi Yikang merasa insiden tahun Giesa bukan lagi sebuah pengkhianatan maupun kelemahan Hancul, kecuali ayahnya menyerahkan tahta kepada Liwon dan mengungkap sendiri surat perjanjian rahasia itu. Hanya itu cara untuk menjatuhkan Hancul. Tapi Yikang merasa Liwon pasti menolak itu, dia memilih kabur dengan Uhui. Kemudian mereka pun sadar, bagaimana bisa Hancul bisa tenang ketika putrinya melarikan diri, padahal dia sudah dibebaskan. Yikang pikir, Hancul pasti tidak akan melepaskan posisi ayah mertua raja, dia pasti akan membawa Uhui kembali ke istana. Dan mereka merasa Liwon dalam bahaya besar jika Hancul menangkapnya. Pada saat Liwon dan Uhui akan naik kapal menuju ke King, tiba-tiba ada beberapa pria yang menghadang. Mereka datang untuk menjemput Uhui, tapi Uhui heran karena biasanya mereka bergerak dengan perintah ayahnya. Kemudian Hancul pun muncul dan membuat Uhui serta Liwon kaget. Hancul datang untuk mengambil miliknya, dan Liwon merasa Uhui bukan miliknya,
dan dia tidak akan membiarkan siapapun memperalat kekasihnya itu. Tapi Hancul justru menyuruh anak buahnya untuk melawan Liwon. Dan mereka melawan Liwon yang berusaha bertahan seorang diri. Uhui berteriak karena Liwon sedang terpojok, dan Hancul merasa Liwon sama sekali tidak mirip dengan mendiang raja, karena mendiang raja tidak seberani dan sembrono seperti itu. Liwon merasa Hancul tidak cukup dengan membunuh ayahnya tapi sekarang juga menghina kehormatannya. Tiba-tiba Yikang datang. Dia merasa mengusik keluarga adalah sebuah kecurangan, serta mengusik kerabat raja adalah pengkhianatan besar. Yikang merasa Hancul sudah keterlaluan, dan semuanya sudah berakhir untuknya sekarang. Saat istana tahu bahwa Uhui melarikan diri, dia tidak bisa menjadi calon putri mahkota. Jikapun kembali, Hancul dan putrinya hanya akan mati sia-sia. Jadi, Hancul harus membiarkan mereka berdua hidup bahagia. Bagaimanapun juga, Uhui adalah putrinya. Tapi Hancul justru mengeluarkan pedangnya ke leher putrinya. Itu karena dia sudah tidak tahan lagi dengan Uhui yang dengan berani melawannya. Jika Uhui mati di sini, entah dia kabur pada tengah malam, atau Liwon yang menculiknya, tidak ada yang tahu hal itu. Melihat itu, mereka tidak habis pikir karena Hancul sangat kejam dengan ingin menghabisi putrinya sendiri. Yikang tidak dapat melawannya karena surat perjanjian ayahnya itu, dan Liwon merasa kalah dan akan menerima hukuman apapun karena Uhui tidak boleh mati. Uhui juga bertanya apakah ayahnya benar-benar ingin melihat pertumpahan darah, karena entah dia mati atau hidup, kedua pihak pasti kehilangan sesuatu yang berharga. Jadi Uhui meminta ayahnya untuk melupakan masalah hari ini dan mengajak untuk berdamai. Mendengar itu, Hancul menyuruh anak buahnya untuk mengawal Uhui. Dan Uhui merasa yang ada di tangan Liwon bukanlah sebuah kunci dari kejatuhan ayahnya, melainkan mimpi yang sia-sia. Liwon sangat marah, bagaimana bisa Hancul dibebaskan, dan Yikang menyuruhnya tenang karena dia akan menjelaskan semuanya. Liwon akhirnya tahu bahwa insiden tahun Giesa adalah sebuah kudeta, dan Hancul bebas karena kelemahan dari raja. Yikang hanya dapat meminta maaf karena tindakan pengecut dari ayahnya itu. Liwon merasa itu bukan salah Yikang, tapi Liwon merasa sedang tidak dalam baik-baik saja. Padahal Liwon sudah menyuruh Uhui untuk tidak menahan diri lagi, tapi sekarang dia tidak bisa menangis dalam pelukan Liwon. Uhui merasa heran kenapa ayahnya begitu terobsesi dengan posisi ayah mertua raja, padahal ayahnya sudah memiliki segalanya. Dan Hancul merasa ingin menjadi lebih berkuasa sampai tidak bisa membiarkan ada orang yang lebih berkuasa darinya. Saat dia pikir sudah cukup berkuasa, Hancul tetap lemah di hadapan raja. Bahkan raja yang kuat itu ternyata tidak berdaya di hadapan keluarga ratu, yaitu di hadapan Ibu Suri. Hancul merasa untuk mempertahankan kekuasaan itu lebih sulit daripada merebutnya, jadi dia minta Uhui untuk sadar dari mimpinya yang sia-sia. Hancul menyuruh para dayang yang berjaga untuk menutup gerbang istana dan mengurung putrinya sampai pernikahan kerajaan. Jika Uhui sampai melangkah keluar dari istana, maka dayang yang berjaga akan dipenggal. Para pejabat menggelar rapat dan mereka meminta putra mahkota untuk meluruskan kesalahpahaman tentang Hancul. Kemudian Yikang mengatakan bahwa burung Jimjo ternyata dipelihara sendiri oleh mantan kepala Dayang Jo. Dan keponakan Nyonya Jo yang telah memfitnah selir kerajaan, akan dikirim ke pengasingan sebagai budak pemerintah. Dengan begitu, Yikang menutup kasus burung Jimjo. Kemudian para pejabat meminta Yikang untuk segera mengadakan pernikahan kerajaan sesegera mungkin. Itu karena pernikahan kerajaan harus diadakan demi negara dan para leluhur serta memuaskan kehendak langit. Yikang hanya diam saja saat mereka menyuruhnya untuk menikah dengan Uhui. Saat para pejabat yang berada di kubu Hancul ingin merayakan kemenangan karena akhirnya pernikahan kerajaan akan diadakan. Menteri Personalia memberitahu bahwa dia pernah melihat Hongnan saat di Pavilion Unwol. Bahwa Hongnan dikabarkan menghilang beberapa tahun lalu, dan dia diusir dari posisinya sebagai selir. Hongnan dan mendiang kakak dari mantan putri mahkota adalah pasangan kekasih. Setelah pria itu meninggal, Hongnan berhenti jadi Gisaeng dan pergi. Ketika mengetahui itu, Hancul merasa ada sesuatu yang lebih besar. Bisa jadi itu adalah kelemahan putra mahkota. Jadi Hancul meminta anak buahnya untuk mencari Gisaeng yang bernama Hongnan. Dan anak buahnya pun ternyata sudah membereskan tetangga Dali yang saat itu menjadi saksi yang memojokkan Dali. Kemudian Hancul memintanya untuk melakukan tugasnya. Karena jika Dali adalah putri mahkota, maka hanya satu orang yang mungkin menyembunyikannya. Ibu Suri merasa aneh. Bagaimana bisa Uhui yang kabur malah dimaafkan dan akan mengadakan pernikahan kerajaan? Kemudian Yikang menjelaskan bahwa raja telah memerintahkan Uhui agar dikurung hingga pernikahan kerajaan. Yikang juga mengatakan bahwa Ibu Suri hanya salah paham karena Uhui tidak melarikan diri, melainkan dia pingsan. Mendengar itu, Ibu Suri merasa Yikang menciptakan masalah, lalu memperbaikinya sendiri.
Ibu Suri bingung sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa Yikang dan Raja tidak bisa berkutik di hadapan Hancul? Kelemahan apa yang sebenarnya Hancul pegang hingga membiarkan tindakan yang tidak masuk akal itu? Yikang tidak bisa menjawab, dia hanya bisa meminta maaf kepada Ibu Suri. Dan Ibu Suri merasa dia dan Yikang pernah kehilangan orang-orang yang berharga, jadi dia meminta Yikang untuk tidak membiarkan rasa takut membelenggu dan hidup dalam neraka. Yikang pun menemui ayahnya dan meminta ayahnya untuk menyerahkan tahta kepada Liwon, agar Raja turun tahta, lalu mengungkap sendiri isi perjanjian rahasia itu. Walaupun itu berarti Yikang juga akan dilengsarkan dan akan jatuh ke jurang kehancuran. Tapi Raja merasa jika Liwon naik tahta, maka dia akan membalaskan dendam mendiang Raja. Itu artinya Liwon harus membunuh Yikang dan Raja. Yikang tahu itu, tapi mereka harus mengembalikan apa yang Hancul rebut secara tidak adil, dan mereka harus merebut kembali apa yang Hancul curi. Yikang akan mengungkap bahwa Raja terpaksa menulis surat rahasia, dan kemudian Yikang akan menumbangkan Hancul. Yikang akan melakukan itu untuk dirinya sendiri karena Yikang tidak bisa melindungi Ibu Ratu dan Putri Mahkota. Jadi jika sekarang Yikang kehilangan wanita yang dia cintai lagi, maka dia akan mati. Yikang sudah membulatkan tekad itu, jadi dia meminta kepada ayahnya untuk membuat keputusan. Raja menemui Hongnan, dia baru tahu bahwa Putri Mahkota yang dia kira sudah meninggal telah kembali sebagai selir kerajaan. Hongnan pun memberitahu bahwa Putri Mahkota melompat ke dalam air es 5 tahun lalu, dan dia kehilangan ingatannya. Karena hal itu, Hongnan membuat semua orang percaya bahwa dia telah meninggal. Mendengar itu, Raja menjadi penasaran kenapa Putri Mahkota nekat melakukan itu. Kemudian Hongnan memberitahu bahwa itu karena Raja memberikan sepucuk surat yang menyuruhnya kabur dan hidup sehari sebelum racun diberikan. Yang Raja berikan hari itu bukanlah surat, tapi itu sama saja menyuruhnya mati. Jadi jika saat itu Raja benar-benar berharap Putri Mahkota bisa kabur dan hidup dengan selamat, maka Hongnan memohon kepada Raja agar kali ini dia bisa menyelamatkan Putri Mahkota. Hongnan meminta ayah dan ibu Dali untuk segera berkemas setelah selesai makan, karena mereka akan berangkat ke negara King. Mendengar itu ayahnya merasa walau bagaimanapun mereka adalah ayah dan ibu mertua Putra Mahkota. Jadi bagaimana Putra Mahkota akan membuang mereka ke King? Ibunya merasa apakah karena mereka adalah Dayang dan Kasim yang melarikan diri? Apakah mereka adalah beban untuk Dali? Kemudian Hongnan memberitahu bahwa Dali juga akan pergi bersama mereka. Itu karena Dali adalah Putri Mahkota yang dikabarkan telah meninggal. Mendengar itu mereka pun sangat kaget. Raja memanggil Dali, dan Raja telah menyiapkan kediaman untuk keluarga Dali di luar istana. Jadi Raja meminta Dali untuk pergi ke tempat itu dan memberitahukan itu ke keluarganya. Dali mengucapkan terima kasih kepada Raja, dan Raja memintanya untuk berhati-hati. Pada saat itu Raja memanggilnya dengan sebutan Nak, dan itu membuat Dali agak terkejut. Kemudian Raja menyuruh Kasim untuk membunuh Dali dan membakar kediamannya. Dia meminta Kasim untuk meletakkan mayat yang perawakannya sama seperti Dali. Itu karena dia harus membuat Putri Mahkota mati sekali lagi. Akhirnya Dali sampai di kediaman yang disiapkan Raja, dan pelayan memanggilnya Yang Mulia Putri Mahkota. Itu karena wajah Dali yang begitu mirip dengan Putri Mahkota. Jika ada tahi lalat di hidung Dali, maka dia persis sama dengan Putri Mahkota. Mendengar itu Dali menjadi bingung, karena Hongnan pernah menyuruhnya untuk menutupi tahi lalat yang ada di dekat hidungnya. Dayang Dali merasa wajah Dali agak berbeda ketika pelayan tadi memanggilnya Putri Mahkota. Dan pada saat itu Dayang menangkap kelopak bunga yang hampir terjatuh. Melihat itu Dali merasa cinta pertama Yongsim akan segera terwujud, dan Yongsim bingung dengan hubungan kelopak bunga dan cinta pertama. Dan pada saat itu tiba-tiba Dali mengingat sesuatu saat dia menjadi Putri Mahkota. Dia pernah mengatakan itu kepada Yikang. Saat melihat cincinnya, dia juga ingat dengan cincinnya yang dulu berwarna putih semua. Ketika membuka jendela, Dali juga ingat saat dulu dia bermain dengan anjingnya, dan ada Yikang yang memberikan cincin putih itu. Akhirnya Dali mengingat semuanya, bahkan momennya bersama Yikang. Tiba-tiba Hongnan datang dan Dali merasa tidak percaya. Bagaimana bisa Hongnan menipu Dali selama ini?